Dalam podcast kali ini kami akan menanggapi tentang kelompok 9. Untuk podcast yang dibawakan oleh kelompok 9 tentang COVID-19. Podcast kali ini akan dibawakan oleh 4 orang yang sama dengan podcast sebelumnya, yaitu saya Karen Kurniawan Wijaya, NIM 672019-084. Ya, dan saya Bofle Benesarita, NIM 672019-315. Saya Christina Rarunto, 672019-241. Saya Agnes Caroline, NIM-nya 672019-226. Oke, baik teman-teman. Gimana tanggapan kalian tentang podcast yang dibawakan oleh kelompok 9 ini tentang COVID? Ada yang ingin menanggapi nggak dari podcast mereka? Tentang argumennya mungkin atau apa? Yang mau menanggapi terlebih dahulu bisa Agnes. Apa tanggapanmu, Nes, tentang podcast dari kelompok 9? Adakah argumen yang salah atau ada yang ingin kamu tambahi atau yang ingin kamu tentang atau gimana? Silakan berpendapat. Ya, bentar, saya mau koreksi dulu. Ya, namanya argumen itu kan opini ya. Argumen dan opini itu tidak ada yang salah. Argumen dan opini itu sudah sesuai pendapat mereka. Yang lebih tepat mungkin argumen yang tanpa dasar. Nah, mungkin pertanyaannya harusnya seperti itu. Bukan argumen yang salah yang ini yang dikomentari, tapi argumen yang dasarnya salah, yang tanpa dasar. Gitu mungkin. Oke, terima kasih koreksinya dari Bapak Bofli. Oke, baik, langsung ke Agnes. Gimana, Nes, katanya, Nes? Ada yang ingin kamu kasih pendapat tidak? Waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar, gue nanya dulu. Ini kan yang terakhir mereka ada bilang apa? UKSW mereka minta kasih subsidi. Terus kalau aku bahas tentang itu? Ya nggak apa-apa sih. Boleh, itu kan masuk materi podcast mereka. Apa aja yang mau kamu ungkapin selama tidak keluar dari materi, tidak apa-apa. Jadi gini dari saya, dari kelompok 9, kelompok 9 ini kan di bagian akhir videonya kalau nggak salah mereka ada bilang tentang subsidi keringanan apa ya, kalau nggak salah keringanan tentang kuota. Menurut saya bukannya dari pihak kampus udah ngasih keringanan tentang kuota gitu ya, maksudnya udah ngasih subsidi gitu. Oke, ada yang lain yang mau menambahi? Ya, mungkin saya mau menanggapi ya. Subsidi dari kampus itu kan memang ada. Tapi ya jujur saya sendiri mengalaminya itu subsidinya masih kurang. Ya 50.000 satu bulan ya. Kalau kita Google Meet saja itu 1 jamnya hampir 1 giga kalau open video. Padahal kalau kita beli kuota 50.000 itu hanya dapat berapa giga. Begitu ya, menurut saya masih kurang sih subsidi dari kampus jika hanya 50.000 per bulan. Ya, tambahan dari aku juga. Untuk subsidi itu sebenarnya juga sudah terrealisasikan, tapi menurut saya belum merata karena ada beberapa yang ternyata masih belum dapat per bulannya. Jadi ada yang baru dapat sekali itu cuma 50.000. Ada yang dapat sekali, ada yang dapat 2 kali, jadinya tidak merata gitu. Cik, ya mungkin dari aku mau ngasih saran aja ya ke kampus. Kalau misalnya subsidinya itu diganti, jadi sistem subsidinya itu bukan uang tapi seperti kayak bebas akses ke aplikasi tertentu gitu. Kayak misalnya kalau di provider Telkomsel, Indosat itu kan kayak ada bebas akses kuota Ilmupedia istilahnya. Nah nanti misalnya kalau dari UKSW gitu kayak seperti mengusulkan bebas akses untuk aplikasi Flearn lah, aplikasi Google Meet lah. Jadi mungkin kayak gitu lebih mudah diterima daripada subsidi uang per bulannya gitu. Ya itu menurut saya juga lebih baik sih ya untuk bekerja sama dengan provider itu.
Dan untuk e-learn siapa tahu nanti bisa dikembangkan jadi untuk metode e-learning gitu yang bisa video meeting gitu, video call gitu. Jadinya kan kalau misalnya dia bebas akses ya berarti juga kalau misalnya kayak video gitu kan juga bebas kuota juga gitu. Lalu untuk pendapat yang lain ada lagi nggak? Kalau Cek Kak, saya mungkin ingin menanggapi pernyataan kelompok 9 pada menit ke-20, menit ke-20 detik 30-an dari Mas Robin itu dia berkata bahwa dia kurang setuju dengan istilah yang diucapkan oleh Presiden Indonesia, yaitu tentang berdamai dengan corona. Nah, Mas Robin tidak setuju karena menurut dia berdamai itu, mereka menganalogikan berdamai itu seperti minta maaf, manusia minta maaf ketika mempunyai masalah, kemudian masalah itu selesai dan tidak saling mengganggu. Nah, saya kurang setuju di sini karena kalau misalnya mereka menganalogikan berdamai seperti itu, ini ibaratnya seperti manusia mempunyai salah terhadap corona, sehingga manusia harus meminta maaf kepada corona. Jadi video mereka dijelaskan seperti itu, kalau manusia itu ibaratnya meminta maaf kepada corona, sehingga mereka tidak setuju dengan pernyataan Bapak Jokowi. Sehingga mereka berkata manusia meminta maaf kepada corona dan selesai, dan corona tidak akan mengganggu. Mereka tidak setuju karena anggapan mereka seperti itu, dan mereka lebih memilih dengan istilah beradaptasi dengan corona, dengan keadaan COVID-19 ini. Ya, tanggapan dari saya sih, menurut saya istilah berdamai dengan corona itu sudah pas lah, sudah istilahnya sudah benar lah, karena berdamai menurut kamus KBBI, saya baca berdamai itu artinya tidak, bentar saya cari lagi dulu tadi. Nah, berdamai itu artinya berbalik kembali, berhenti bermusuhan. Contohnya di sini sangat jelas, seperti dengan kedua negara yang berperang kemudian berdamai. Nah, dilihat dari kondisi Indonesia saat ini kan sudah jelas kalau Indonesia itu sedang berperang lah melawan corona. Nah, jadi pendapat Pak Jokowi tentang berdamai dengan corona itu menurut saya sudah sah-sah aja dan sudah benar apa adanya. Dan istilah beradaptasi dengan corona itu benar juga, tapi konteksnya berbeda dengan berdamai dengan corona gitu. Mungkin yang lain ingin menanggapi juga. Jadi gini, mereka itu tidak Mas Robin dalam video itu tidak setuju dengan perkataan Pak Jokowi, yaitu berdamai dengan corona. Alasannya karena menurut mereka berdamai itu tidak sesuai dengan konteks corona ini. Mungkin yang lain ingin menanggapi. Gimana? Berdamai ya? Berarti dia menentang kata berdamai gitu ya maksudnya? Ya, mereka nggak setuju penggunaan kata berdamai dalam kalimat Pak Jokowi itu. Mereka lebih setuju dengan beradaptasi. Kalau dari aku sendiri ya, berdamai dengan corona itu sudah cocok aja, sudah pas dalam penggunaannya gitu. Ya, kalau ini dari saya aja, sebenarnya berdamai maupun beradaptasi itu sama-sama aja, sah-sah aja untuk makna dari katanya, karena walaupun berbeda dari KBBI ya, karena intinya kan kita hidup berdampingan dengan COVID. Bahkan saya pernah baca dari WHO itu menyatakan kalau COVID itu nggak bakal bisa hilang. Jadinya dia kayak flu. Dulu kan flu kan juga sebelum ketemu penawar atau obatnya kan juga jadi pandemi juga kan di dunia. Terus akhirnya ketemulah obat penawarnya, tapi sampai sekarang juga flu belum hilang dari dunia dan bisa berdampingan. Jadi kalau cuma kayak
pilek atau apa, itu kan juga flu aja kan. Jadi sekarang udah dianggap enteng. Jadi itu mungkin maksudnya dari Bapak Jokowi untuk berdamai, dan tanggapan dari siapa tadi? Mas Robin ya kalau nggak salah. Untuk kata beradaptasi itu sebenarnya sah-sah aja. Yang penting maknanya adalah kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Jangan sampai COVID-19 ini malah mengacaukan hidup kita gitu. Untuk Agnes, ada tanggapan tidak? Saya rasa sudah dijelaskan oleh kalian berdua. Oke. Untuk Christine? Ya, oke. Christine Halo. gimana Christine? Sepertinya enggak. Enggak ya? Oke. Oke. Mungkin ada yang ingin membuka opini lagi atau ingin mengomentari lagi bagian mana yang bisa kita bahas dari podcast mereka. Ayo Christine. Apa yang mau kamu tanggapi? Tadi kan udah Agnes sama Bovli. Sekarang coba kamu. Apa yang mau kamu tanggapi dari podcast dari kelompok 9 ini? Ada juga belum, Pak? Ya nanti saya terakhir. Oh Gampang. iya, siap. Santuy. Gimana Christine? Menurut saya itu di 5 menit awal. Ada yang bilang itu menular. Menurut saya penularannya itu lebih rawan bagi yang umurnya lebih lanjut usia, terutama yang punya riwayat penyakit. Terus ada tadi yang bilang pemerintah lelet. Itu sebenarnya juga nggak benar-benar aman, cuma masyarakat aja, cuma masyarakatnya yang susah diatur. Oke. Terima kasih dari Christine untuk tanggapannya. Ada lagi yang mau ditanggapi? Jadi tentang itu ya, COVID itu menular, dan tentang penularannya sama pemerintah yang lelet itu. Ya, Oh ya. Kalau dari saya sebenarnya benar, untuk penularan kalau COVID itu lebih rawan untuk yang lanjut usia, terutama 50-an ke atas lah mungkin. Saya pernah baca 50-an ke atas itu lebih rawan, terutama apalagi yang punya riwayat penyakit yang berbahaya juga gitu. Jadinya untuk orang yang lanjut usia sebenarnya tetap disarankan untuk lockdown di rumah gitu. Lalu untuk pemerintah yang lelet itu juga benar, karena masyarakatnya ya benar, masyarakatnya memang nggak tahu kenapa cuma di Indonesia kayaknya itu susah sekali diatur. Disuruh awal-awal corona masuk ke Indonesia semuanya panik. Sekarang malah lama-lama mereka sepedaannya juga nggak teratur gitu. Itu saya kadang miris liatnya. Dari Agnes sama Bovli ada yang mau tambahan nggak? Ya, saya bingung mau nanggapin apa. Bingung ya. Sudah setuju sih soalnya. Ya, virus corona itu menular, ya betul. Terus kalau soal pemerintah lelet itu ya ada benarnya, ya meskipun tidak sepenuhnya benar. Pemerintah ya sudah berusaha semaksimal ya pemerintah sih. Ya sudah memang kemampuannya segitu pemerintah. Dibilang Tuh. lelet salah, dibilang benar juga belum sepenuhnya gitu ya. Ya. Oke, kalau dari Agnes ada yang mau menanggapi dari itu nggak, Christine nggak? Enggak sih. Udah setuju aja ya sama Christine ya? Setuju. Oh ya, oke. Untuk dari saya, opini terakhir penutup aja ini. Tadi saya sempat dengar tentang perekonomian di masa pandemi ini. Jadi kalau menurut saya ekonomi
di masa ini itu sebenarnya juga sedikit terancam. Kenapa terancam? Karena kita juga untuk memenuhi dan melaksanakan ekonomi kita itu juga sedikit terbatas. Dan terutama bagi pemerintah Indonesia sendiri, ekonomi Indonesia sendiri, dikarenakan sempat beberapa bulan lockdown itu jadinya ekonomi Indonesia tuh langsung drop, dan makanya presiden memutuskan untuk membuka mulai mal-mal atau membuka yang lain-lain demi menyokong ekonomi Indonesia, tapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Terus juga ada statement, juga ada pernyataan di menit 22 detik 30-an. Itu ada yang itu dibilang kalau dalam menerapkan sistem kuliah online itu lebih sulit untuk meresapi ilmu. Dan itu bagi saya benar, karena saya juga mengalami itu di kuliah online itu hambatan-hambatan dalam menangkap ilmunya tuh sebenarnya banyak, mulai dari koneksinya, lalu terutama untuk bagi yang praktek, mereka jadi lebih susah praktek sebenarnya, terutama bagi yang sukanya rebahan gitu, bukannya tambah bisa untuk menangkap ilmunya, malah jadi lebih susah. Jadinya tiba-tiba ada ujian tapi kita belum paham apa-apa tentang teori dan praktek yang dijelaskan selama kelas gitu. Ada yang mau menambahi? Ya, mungkin saya mau menanggapi yang kedua tadi ya, yang tentang Kuliah online. mereka ya merasa kurang dalam meresapi ilmu karena sistem kuliah online. Ya, itu kritikan mereka untuk kampus ya. Saran saya, kritiknya sudah benar. Kritiknya benar, opini benar, argumen mereka benar. Saran saya, sebelumnya gini, kritik yang baik itu adalah kritik yang bisa memberi saran. Jadi ketika kita memberi kritikan, kita harus juga bisa memberi saran. Nah, saya sudah nonton video mereka sampai selesai, tapi saran mereka itu hanya itu tadi, tentang subsidi itu. Ya mungkin saya kelewatan atau bagaimana, tapi yang seingat saya itu hanya tentang subsidi kuota. Ya mungkin kalau bisa saran yang mereka tambahkan itu ditambah lagi lah, saran untuk universitas itu bagaimana supaya ilmu yang diberikan oleh universitas itu dapat diserap dengan baik oleh mahasiswa. Jadi kedepannya ketika kita mengkritik itu harus juga kita beri saran yang baik, tidak hanya mengkritik. Ya mereka sudah memberi saran, tapi menurut saya sarannya kurang tepat, karena sarannya itu hanya subsidi kuota seingat saya ya. Mungkin nanti kalau misalnya kurang bisa saya tambahkan lagi di komen atau di deskripsi nanti kalau saya salah. Berarti mereka lebih banyak dalam mengkritik daripada memberi saran gitu ya? Iya, kalau saya lihat dari awal sampai akhir video juga kebanyakan seperti itu. Ya, argumennya mereka benar sih, argumen opini semua tidak ada yang salah. Cuman sebaiknya dalam mengkritik itu bisa memberikan saran juga, gitu. Oke, ya sedikit tambahan untuk mereka, untuk audio juga lebih diperhatikan lagi, karena untuk audionya tuh juga ada beberapa yang sulit didengar, bisa didengar tapi masih sulit didengar gitu. Gitu aja sih kalau dari saya. Oke, ada yang mau menambahi lagi untuk kelompok 9 ini? Baik, sepertinya tidak ada tambahan. Jadi kita tutup ya. Untuk kesimpulan ada dari Bovi nggak kesimpulan? Kesimpulan, kesimpulannya podcast dari
kelompok 9 ini dengan materi sharing tentang COVID-19. Kesimpulannya, podcast yang mereka buat sudah bagus, opininya sudah baik, argumen yang mereka bangun sudah bagus. Hanya saja kekurangannya, dasar-dasar dari argumennya kurang mereka cantumkan, kurang mereka sebutkan, dan mereka kurang memberikan saran atas kritik yang mereka sampaikan. Itu sih mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil. Oke, baik. Dari Christine sama Agnes ada kesimpulan lagi nggak yang bisa diambil? Atau mau langsung kita tutup aja podcast kali ini? Kalau dari aku sih, untuk seperti yang Bofli bilang tadi, argumen-argumen mereka memang sudah baik. Kalau dari aku cuma ngasih saran aja. Ya kayak kata Karen tadi, audionya mungkin bisa diperbaiki lagi. Itu aja. Kalau dari Christine ada? Enggak. Oke, singkat padat jelas. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga kritik dan saran kami mengenai kelompok 9 juga bisa ditangkap dengan baik oleh kelompok 9 ya. Dan bisa menjadi suatu perkembangan bagi mereka juga dalam podcast berikutnya. Sekian dari kami. Podcast kali ini akan kami tutup. Dadah.